Ada orang yang sampai tua sama tuh. Waktu kecil mudah tersinggung, waktu SMP mudah tersinggung, waktu kuliah mudah marah, waktu kerja mudah marah, usia 40 tahun di kantor makin marah-marah, menjelang pensiun emosional. Jadi kayak ujian dan gagal terus dan sampai tua. Nauzubillahi min zalik. Kenapa coba? Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Allah Maha tahu apa yang terbaik bagi kita. Walaupun ada kejadian yang tidak cocok dengan keinginan kita, belum tentu buruk dalam pandangan Allah. Dan apapun yang terbaik, itulah yang terpenting bagi kita adalah pilihan Allah. Karena pilihan kita kadang-kadang lebih banyak nafsunya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat sekalian, masih tentang bagaimana kita menata diri kita sendiri. Dari ilmu memanah kita sudah yakin. Sekarang sedang banyak ilmu ketapel. Dari ilmu ketapel itu ternyata memang segala urusan itu tergantung target. Kalau tidak ada targetnya, peluru ketapel itu akan kemana saja, bisa mencelakakan orang lain. Tapi kalau jelas targetnya, semua fokus ke sana. Pertanyaannya, kita punya target apa tentang diri kita ini? Banyak di antara kita punya targetnya hanya sebatas duniawi saja. Ingin punya rumah, ingin karir, ingin ini, ingin itu. Tapi apakah kita punya target tentang akhlak kita? Ini penting hadirin. Karena target duniawi pasti berakhir, mau tidak mau. Misalkan saya ingin punya badan yang atletis, pasti ada waktunya. Tidak mungkin sampai aki-aki atletis semua, ya. Ada batasannya. Nah, kita harus punya target. Tadi sholat subuh jamaah di sini. Pernahkah kita bertanya, seberapa khusyukkah sholat subuh saya? Ini penting, karena kalau kita tidak mengevaluasi sholat subuh kita yang tidak khusyuk, maka akan cenderung berulang ketidakkhusyuan kita tanpa rasa salah. Padahal kita jauh-jauh dari rumah ke masjid, tapi sudah di masjid ketika takbir mulai, kita lari saja kemana saja pikiran kita tanpa rasa bersalah. Kenapa? Karena memang kita jarang sholat dengan target saya ingin sholat khusyuk. Tapi baru targetnya saya ingin sholat. Padahal yang diterima adalah sholat yang khusyuk. Halo, kelihatannya semua jadi mikir ini, kan? Pernahkah sebelum sholat bulat saya ingin khusyuk sholat saya? Itu jarang hadirin, jarang. Itulah sebabnya sholat kita tidak berusaha khusyuk dan tidak merasa bersalah kalau tidak khusyuk. Sepakat? Ya, seperti yang memanah. Kalau tidak ada niat target kena, ya dia mana saja, buang-buang anak panah tidak ada rasa salah. Tapi kalau anak panahnya tinggal satu, pasti lebih hati-hati. Demikian pula kalau kita sadar, siapa tahu sholat kita tinggal sedikit nih. Saya sudah mau 59 tahun. Bayangkan sudah sebagian besar waktu hidup saya sudah dilalui. Kalau misalkan jatahnya 63 gitu ya,
Standarnya berarti tinggal 4 tahun lagi, tinggal berapa kali sholat ini, tinggal berapa malam tahajud, tinggal berapa hari saum Senin Kemis yang tersisa. Aduh, kalau sudah ingat, iya kalau 63, gimana kalau 60? Tinggal setahun lagi, tinggal berapa kali saya sholat ini, tinggal berapa malam saya bisa sujud. Iya kalau 1 tahun lagi, gimana kalau 1 bulan lagi? Tinggal berapa kali sholat? Ya kalau 1 bulan lagi, gimana kalau minggu depan ternyata sudah selesai? Setiap sholat bisa jadi sholat terakhir kita. Benar? Sholat subuh barusan tidak akan terulang lagi selamanya. Kalau tadi sholat saya buruk dan siang ini misal saya mati, itulah sholat terakhir saya. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Maka kita harus berusaha kalau sholat, jangan-jangan ini yang terakhir dari hidup saya. Tidak ada jaminan siang ini kita masih bisa sholat duhur. Berapa banyak yang pergi dari rumah pagi dan sudah itu yang terakhir kalinya. Di luar saatnya dijemput oleh malaikat maut. Maka kita harus punya target tentang ibadah. Tapi secara lebih umum lagi, ini diri kita mau apa nih? Kan? Ada orang yang sampai tua sama tuh. Waktu kecil mudah tersinggung, waktu SMP mudah tersinggung, waktu kuliah mudah marah, waktu kerja mudah marah, usia 40 tahun di kantor makin marah-marah, menjelang pensiun emosional, udah pensiun aki-aki gede ambek. Ini gagal jadi tua, nggak ada perubahan. Setiap ada masalah jawabannya selalu salah, yaitu ngambek. Ini ngambek, ini ngambek, ngambek. Jadi kayak ujian dan gagal terus dan sampai tua. Nauzubillahi min zalik. Kenapa coba? Karena nggak ada target lulus. Tidak ada dalam bayangannya saya ingin semakin tua semakin matang, semakin bijaksana, semakin bisa mengendalikan diri, semakin terpelihara pandangan. Kita harusnya membayangkan mau jadi seperti apa diri kita ini dari waktu ke waktu. Benar? Jarang itu orang membayangkan dirinya mau jadi apa. Kebanyakan ya casing saja. Ingin punya jam, ingin punya ya yang sebetulnya itu cita-cita anak kecil lah ya. Kalau anak kecil pengen punya mobil-mobilan, punya boneka. Tapi kalau makin tua cita-citanya hanya casing saja, saya kira kita nggak ngerti tentang hidup ini. Itulah sungguh menyedihkan, ada aki-aki zina. Ada aki-aki korupsi, padahal dia sendiri kolesterol, ya hasil korupsinya nggak bisa dimakan, asam urat, diabetes, udah nggak bisa diapa-apain itu harta, tapi tetap saja ingin terus sampai tua, ingin ngambil ini, ingin, padahal mau apa? Kenapa bisa begini? Karena memang nggak jelas hidupnya tuh. Ya, punten ya, sekali lagi saya cerita umur karena mungkin ada yang belum nyobain seumur saya. Kang berapa sekarang? Kan? 45? Terus-terusan 45, sudah 10 tahun ya. Dek, usia berapa Dek? 24. Kenapa
kenapa telat sekali lahir? Ya udah nggak apa-apa ya. Beda tuh waktu saya umur 20, 30, 40. Kemarin aja 45 teh masih kene pengen terjun, pengen wah centil lah ya. 50 mulai mikir ya. Nah, ya. Mulai masuk 55, ada dikit lagi. Sekarang ya udah beda nih. Lihat rumah, lihat bisnis, lihat itu teh, lihat uang teh. Apa nih sebentar lagi nih ya. Jauh lebih memikirkan bagaimana nih ke dalam. Hati saya makin bersih tidak, akhlak saya makin bagus tidak, ibadah saya makin khusyuk tidak. Ini waktu tinggal dikit nih, mau saya pakai apa? Mau buka ini juga berita Google ya, kan ada Google nih apa tuh yang namanya? Ya segala saya baca ya nggak, waktu saya tinggal dikit. Belum lagi baca yang negatif-negatif ya, demo ini, liar ya. Tidak selesai saya baca, pejabat bukan, apa bukan, ya. Berapa menit nih saya baca berita ini? Apakah membaca berita ini membuat saya makin dewasa, makin matang, makin bagus, atau makin enek ya? Tadi pagi-pagi ada yang ngirim video, video apa nih? Saya baca hanya bakal ngerusak tahajud, misal begitu, ya. Saya lihat, waktu makin dikit nih, waktu makin dikit. Hati-hati hadirin yang muda-muda, jangan lihat saya ini aki-aki, kami belum aki-aki. Asal tahu aja ya, banyak yang mati muda. Benar? Tenang, ada yang 25 tahun deh ya. Mentang-mentang 24 sok pikirin tua. Saya mah 24, ada yang 24,5 meninggal loh deh ya. Nah hadirin, jadi dalam kesempatan ini, ayolah jangan hanya mikirkan kita punya apa dari secara duniawi ya. Cuma Allah yang ngebagikan. Tapi ini mau seperti apa nih diri kita ini? Harus dibayangkan pribadi kita tuh maunya gimana? Hanya ngebayangkan gagah, otot kawat, balung besi, galak, atau pakai standar yang lebih baik. Dan sebaik-baik standar adalah apa yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.